Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Amanda Kurnia dengan NIM 2230202335 dari kelas Fikih B 2022 dengan mata kuliah Fikih Jinayah Siasa yang diampu oleh Ibu Fitri Saftadewi MPDI. Nah, di video kali ini kita akan membahas fenomena kontemporer yang semakin mengemuka di era digital, yaitu kejahatan cyber atau cybercrime dalam perspektif fikih jinayah siasa. Bagaimana sih hukum Islam merespon kejahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran? Mari kita telusuri bersama. Seperti yang kita ketahui, di era transformasi digital, aktivitas manusia itu telah berpindah ke ruang virtual. Nah, di balik kemudahan ini muncul ancaman yang disebut dengan cybercrime. Lalu apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah segala bentuk tindak pidana yang menggunakan komputer, jaringan internet, atau sistem digital sebagai sarana, sasaran, ataupun keduanya. Nah, contohnya itu yang pertama ada peretasan situs web lembaga negara atau yang disebut dengan hacking. Kemudian ada penipuan berkedok investasi secara online. Ada pun juga penyebaran konten palsu atau yang disebut dengan hoax. Kemudian, bagaimana cybercrime ini dalam tinjauan fikih jinayah? Di dalam Al-Quran, istilah cybercrime ini tentu belum dikenal. Namun kaidah fikih dan asas-asas jinayah dapat digunakan untuk menjawab tantangan ini dari beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu qiyas, yang mana terhadap kejahatan yang serupa seperti pencurian atau sarikoh. Kemudian yang kedua yaitu maslahah mursalah, yaitu mempertimbangkan kemaslahatan umum sebagai dasar hukum. Yang ketiga yaitu siasah syariah, yaitu kebijakan negara yang sah secara syar'i demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Nah, dalam fikih siasa atau hukum tata negara, negara memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan hukum atau tasyri' demi menjaga kemaslahatan umat. Negara dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan hukum administratif atau pidana, membentuk badan keamanan cyber, kemudian mengedukasi masyarakat tentang etika digital. Nah, tindakan ini itu termasuk dalam wilayah ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan maslahat yang mana dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Kita ambil satu contoh kasus nyata cybercrime di Indonesia, yang mana peretasan website KPU atau Komisi Pemilihan Umum oleh M. Iqbal Ansori pada tahun 2019. Lalu, bagaimana negara Indonesia menetapkan hukuman bagi seorang Iqbal ini? Nah, status hukum positif Iqbal dijerat dengan UU ITE, khususnya pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, serta pasal 32 ayat 1. Diancam hukuman pidana penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal 800 juta rupiah. Lalu, fikih jinayah siasa terhadap kasus cybercrime ini, khususnya kejahatan dunia maya seperti peretasan yang dilakukan oleh Iqbal tadi, dikategorikan sebagai sebuah jarimah atau kejahatan yang dapat berdampak luas terhadap keamanan negara dan maslahat umum. Nah, kategori kejahatannya ini termasuk ke dalam jarimah takdiriyah atau kejahatan yang tidak disebutkan hukumannya secara spesifik dalam Al-Quran dan hadis, tetapi dapat ditentukan oleh pemerintah berdasarkan maslahat. Nah, jenis hukuman atau ta'zir yang bisa diterapkan yaitu penjara dalam jangka waktu tertentu untuk menimbulkan efek jera, kemudian pendidikan syariah atau rehabilitas moral digital, kemudian ada pun larangan akses ke perangkat digital tertentu atau jaringan negara selama waktu tertentu. Nah, tujuan dari hukumannya ini menjaga keamanan negara, kerahasiaan sistem pemerintahan, mencegah munculnya kejahatan serupa, dan melindungi hak-hak publik dari gangguan cyber. Adapun landasan ayat Al-Quran yang relevan dengan kejahatan ini yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya.
Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan secara bersama bahwa cybercrime seperti peretasan terhadap lembaga negara adalah bentuk jarimah yang mengancam maslahat umum dalam fikih jinayah siasa. Negara berwenang menjatuhkan hukuman takzir untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Dengan dasar-dasar syariat dan kaidah maslahat, negara Islam dapat menyesuaikan bentuk hukuman terhadap kejahatan digital modern demi keadilan dan ketertiban. Kejahatan boleh berubah bentuk, tetapi maqasid al-syariah, tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan tetap menjadi pijakan utama. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. See you, bye-bye.